Wait. Baik, anak-anak apakah sudah terlihat PowerPoint dari Bapak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Baik, langsung kita mulai aja ya untuk pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana kabarnya teman-teman sekarang pada sehat? Ini ada Linda, ada Torik, ada Imam, ada Vika ya. Sehat? Linda di sana sehat? Alhamdulillah, Pak. Baik. Oh, alhamdulillah sehat ya. Baik, adik-adik semuanya, sekarang kita bertemu lagi pada kelas bahasa Inggris dari kelas 6 ya. Ini kelas 6 ya, kelas 6B ya kalau nggak salah ya. Ya, Ya, Pak. Pak. Kasih. Oke, ini dari kelas 6B. Dari SDN Nusa Bangsa. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai hal yang biasa adik-adik lakukan sehari-hari, tapi sebelum Bapak akan memulai kelas hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, disilakan. Berdoa dicukupkan. Nah, oke. Sebelum kita mulai, Bapak mau mereview dulu tentang materi minggu lalu. Kan minggu lalu kita sudah membahas perihal anggota tubuh dalam bahasa Inggris ya. Masih ingat kan kalau eyes itu apa, Vika? Kalau eyes? Mata. Eyes mata, bagus. Kalau misalkan hand, Linda apa hand? Tangan bukan, Pak? Tangan, wah bener banget. Masih ingat ya berarti ya? Mungkin ada yang mau kasih contoh, beri tepuk tangan dulu buat Linda. Oke, mungkin dari yang lain ada yang mau ngasih nggak? Contoh dari the part of the body gitu. Ada yang mau ngasih contoh? Mungkin Imam atau Torik atau Dandi? Kick, Pak. Kaki. Feet, kaki. Oke, benar. Nah, kayaknya adik-adik di sini masih paham dan masih mengerti tentang pelajaran minggu lalu. Jadi, mari kita belajar tentang materi sekarang. Nah, contohnya itu sebelum kita mulai ke materi kita hari ini, yang pertama ada aku makan nasi. Aku makan nasi. Nah, di sini ada kata makan yang dibesarkan dan juga dihitamkan seperti itu ya. Yang kedua, aku tidur nyenyak malam ini. Aku tidur nyenyak malam ini. Dan yang terakhir ada Andika bermain bola siang ini. Andika bermain bola siang ini. Nah, jadi di sini kata-kata yang dibesarkan oleh Bapak ada makan, tidur, dan bermain bola itu adalah kata-kata dalam bagian dari apa? Ada yang tahu nggak? Ada makan, ada tidur. Kegiatan. Kegiatan. Oke, Vika, kegiatan. Selain Ya. kegiatan ada lagi? Aktivitas, Pak. Rutinitas, Pak. Aktivitas, rutinitas. Nah, benar sekali. Nah, jadi hari ini kita akan belajar perihal aktivitas atau dalam bahasa Inggris biasa kita sebut dengan Activity. activity. Tapi tepuk tangan buat Vika. Oke ya. Jadi adik-adik semuanya, hari ini kita akan belajar perihal aktivitas atau dalam bahasa Inggris itu activity yang dilakukan secara maupun setiap hari maupun hanya sekali. Tapi sebelum itu, Bapak akan jelaskan terlebih dahulu pengertian atau the definition dari aktivitas atau activity. Nah, jadi aktivitas adalah kata kerja
suatu hal yang dilakukan dalam tiap bagian di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kegiatan yang berulang maupun hanya sekali saja. Nah, jadi aktivitas itu adalah kata kerja. Kalau kata kerja itu apa sih dalam bahasa Inggris? Ada yang tahu nggak? Ayo, kan 1 bulan yang lalu udah diajarin nih. Kata kerja itu apa sih? Preposition kah? Verb bukan, Pak? Verb. Nah, benar Imam. Verb ya. Jadi kata kerja itu adalah verb atau kegiatan yang dilakukan gitu ya. Nah, benar. Jadi the definition atau definisi dari aktivitas itu adalah suatu hal yang dilakukan tiap bagian di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kegiatan yang berulang maupun hanya sekali. Nah, selanjutnya kita akan membahas perihal the type of activities. Ya, di sini adalah macam-macam dari aktivitas. Nah, yang pertama adalah kegiatan yang berulang atau yang berbentuk rutinitas. Ini contoh halnya kayak bangun tidur, terus misalkan Bapak seorang guru, Bapak mengajar, itu adalah bentuknya rutinitas gitu ya, atau yang bentuknya itu berulang. Nah, sedangkan untuk kegiatannya hanya dilakukan 1 kali, itu misalkan kayak berlibur, maksudnya ya hanya sesekali saja, bukan sebuah rutinitas. Jadi itu adalah macam-macam dari bentuk aktivitas ataupun activity gitu ya. Nah, selanjutnya, nah di sini Bapak mempunyai 10 example of activities, ya 10 contoh dari bentuk-bentuk aktivitas. Nah, yang pertama itu ada wake up. Wake up itu adalah bangun tidur. Nah, ini adalah bentuk dari rutinitas tadi ya. Terus ada get up. Nah, kalau wake up itu proses membuka mata dari tidur, itu namanya wake up. Sedangkan get up itu adalah beranjaknya kalian dari tempat tidur ke bangun atau untuk melakukan aktivitas lain, misalkan mandi, sarapan, dan lain-lain sebagainya, itu disebut dengan get up. Nah, selanjutnya ada vacation. Ada vacation atau berlibur. Nah, ini adalah kegiatan yang dilakukan hanya sekali-kali saja, bukan berbentuk sebuah rutinitas seperti itu. Selanjutnya, open the window. Open the window ini membuka jendela ya. Membuka jendela biasanya ini dilakukan setelah bangun tidur atau setelah get up gitu ya. Selanjutnya, turn off the lamp atau mematikan lampu. Selanjutnya, sweep the floor, yaitu artinya menyapu lantai. Selanjutnya, arrange the pillow atau menyusun bantal. Dan juga fold the blanket, meliput selimut, pray, berdoa, workout, or exercise, itu adalah berolahraga. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih ke Vika. Vika, tahu nggak aktivitas Vika, misalkan setelah bangun tidur, itu ngapain Vika dalam bahasa Indonesia aja? Setelah bangun tidur, beres-beres kasur, Pak. Beres-beres kasur, ya benar. Jadi beres-beres kasur adalah satu aktivitas yang dilakukan setelah bangun tidur atau setelah get up, ya benar. Oke, selain Vika, mungkin di sini ada Dandi. Dandi, kan bisa kasih contoh dari aktivitas kamu yang biasa kamu lakukan sehari-hari? Mengepel rumah, Pak. Mengepel rumah, bagus sekali. Nah, jadi mengepel rumah juga adalah sebuah aktivitas ataupun sebuah kegiatan seperti itu ya. Nah, setelah tadi kita berbicara perihal di example atau contoh-contoh dari aktivitas, sekarang kita akan membahas perihal Bapak ada 3 gambar soal, coba kalian menebak, ini dalam bahasa Indonesia dulu aja, tidak apa-apa. Nomor 1 itu ada belajar, mohon maaf, nomor 1 itu ada apa? Linda mungkin bisa jawab. Ini aktivitasnya apa sih nomor 1? Itu tuh ada laptop ya, Pak, sama buku. Iya, Tapi jadi ada apa? pesawat. Kenapa? Belajar. Belajar, ya benar. Oke, di situ ada laptop, ada buku, jadi si orang itu tuh sedang belajar. Oke, bagus Linda. Oke, selanjutnya di sini ada Torik nomor 2, ini lagi apain Torik? Lagi ngapain? Nomor 2 ya Pak ya.
Iya. Banyak hewan-hewan, Pak. Kayaknya lagi di kebun binatang, Pak. Iya, lagi di kebun binatang. Kalau lagi di kebun binatang itu lagi ngapain? Lagi kerja kah? Lagi masak kah? Lagi liburan. Lagi liburan, bagus nih ya. Jadi nomor 2 Iya. itu adalah gambar bahwasannya dia itu lagi liburan atau sedang berlibur gitu ya. Nah selanjutnya nomor 3 ini ada apa nih Vika nih? Gambarnya lagi apa? Ini bangun tidur, Pak. Bangun tidur ya, bagus. Nah, jadi nomor 1 adalah belajar, nomor 2 adalah berlibur, nomor 3 adalah bangun tidur. Nah, di sini ada yang tahu nggak dalam bahasa Inggrisnya belajar itu apa? Boleh buka mic-nya. Belajar bahasa Inggrisnya itu apa? Studi, Pak. Studi. Oke, studi. Oke, benar ya dari dari Dandi kalau misalkan belajar itu bahasa Inggrisnya studi ya. Oke, yang kedua berlibur ini ada yang tahu bahasa Inggrisnya apa berlibur? Tadi kan ada tuh di contoh-contoh yang Bapak kasih. Ada yang tahu? Vacation. Vacation, benar ya. Jadi berlibur dan bahasa Inggris adalah vacation. Yang terakhir, yang ketiga, itu bangun tidur. Ini bangun tidur dari menutup mata sampai ke membuka mata. Ada yang tahu? Tadi ada yang beda ya. Wake up, Pak. Wake up. Nah, bagus ya. Nomor 3 itu adalah wake up. Nah, selanjutnya, sebentar. Nah, selanjutnya sekarang Bapak akan kirim link untuk kalian isi. Nah, silakan untuk diisi. Di situ ada 10 pertanyaan perihal aktivitas yang ada di kegiatan sehari-hari. Nah, itu tuh soalnya cuma ada 10 dan waktunya itu 5 menit cukup ya. Susah nggak, Pak? Gampang kok, gampang. Cuma kayak bentuk-bentuknya doang gitu ya. Oke. Oke, udah selesai ya. Oke, baik, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga adik-adik semua bisa paham perihal materi hari ini tentang activity dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sehat-sehat terus ya di rumah ya. Jangan pada keluar rumah nih ya. Awas. Baik, terima kasih Baik, Bapak. Iya, untuk Pak. baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Salam untuk Bunda sama ayahnya. Dari Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bapak. Oke. Makasih, Makasih, Bapak. Bapak. Iya, sama-sama.